teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Kalian masih ingat kan? Hari ini kalian akan mendengarkan 4 informasi penting. Tentu saja sebelum mendengarkan itu semua akan ada doa pembuka. Dilanjutkan dengan informasi yang pertama, yaitu pengenalan mengenai profil sekolah. Kemudian ada materi kedua, yaitu pengenalan kurikulum. Selanjutnya materi mengenai sekolah ramah anak yang akan disampaikan oleh Bu Elia. Lalu ada materi terakhir, yaitu cara belajar efektif dengan PJJ yang akan disampaikan oleh Ibu Rustati Sinaga. Kemudian akan diakhiri dengan doa penutup. Jadi tonton terus sampai. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam acara ini, acara MPLS tahun ajaran 2020-2021 yang diadakan secara langsung. Kami mohon berkat-Mu agar acara ini dapat berjalan lancar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi para peserta MPLS. Salam sehat selalu. Pagi ini Bapak akan memberikan materi mengenai profil dari SMA dan SMK Santa Maria Monica. Yang pertama, profil dari SMA Santa Maria Monica. SMA ini dibawa naungan dari Yayasan Pendidikan Dayani. SMA berdiri pada tahun 1996 dan sampai sekarang SMA ini sudah terakreditasi dengan nilai A. Nah, SMA bekerjasama dengan beberapa komponen. Yang pertama ada dari asuransi, yang kedua ada dari tes psikotes, ada dari kesehatan. Banyak juga kerjasama dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan SMA. Untuk lebih jelasnya nanti silakan dilihat ada video konten mengenai profil dari SMA Santa Maria Monica. Di situ semua lengkap untuk mengenai SMA Santa Maria Monica. Nanti silakan dilihat video kontennya. Dan yang kedua ada profil dari SMK Santa Maria Monica. Nah, SMK Santa Maria Monica ini didirikan Yayasan Pendidikan Dayani pada tahun 2012 dengan jurusan atau program keahliannya buka jurusannya kuliner. Nah, SMK juga bekerjasama dengan berbagai dunia industri maupun dunia usaha, misalnya hotel, resort, estetika, dan hotel-hotel yang lainnya. Dan juga kerjasama dengan pihak LSP. LSP ini adalah sebagai lembaga sertifikat profesional. Dan SMK juga sudah akreditasi dengan nilai B dan sudah meluluskan angkatan ke. Nah, lulusannya juga banyak bekerja di dunia industri maupun di dunia hotel. Nah, lebih jelasnya nanti silakan dilihat ada
didik kelas 10 SMA Santa Maria Monica. Bahagia sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan mengenai kurikulum yang dipergunakan di SMA Santa Maria Monica, di mana pada kurikulum 2013 itu terdapat 3 penjurusan, ada MIPA, ada IPS, dan ada bahasa. Tetapi untuk di SMA Santa Maria Monica hanya ada jurusan MIPA penjurusan. Lalu untuk mata pelajaran yang ada di jurusan MIPA itu ada mata pelajaran wajib A, wajib A dan wajib B itu digunakan untuk semua jurusan, baik itu MIPA maupun IPS. Mata pelajaran wajib A adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan wajib B adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, serta seni budaya. Nah, ini untuk anak-anak yang memilih MIPA akan ada mata pelajaran peminatan. Ada 4 mata pelajaran peminatan, yaitu matematika, lalu fisika, kimia, dan biologi. Selain mata pelajaran itu masih ada mata pelajaran lintas minat, di mana lintas minat itu dari siswa yang programnya MIPA diberi mata pelajaran jurusan IPS. Sedangkan untuk yang IPS nanti kebalikannya, di SMA Santa Maria Monica pelajaran lintas minatnya untuk kelas 10 adalah ekonomi dan bahasa Inggris. Masih ada mata pelajaran lagi yaitu muatan lokal, karena kita berada di Provinsi Jawa Barat, maka ada mata pelajaran bahasa Sunda dan mata pelajaran bahasa Mandarin. Itulah mata pelajaran untuk program MIPA yang ada di SMA Santa Maria Monica. Sedangkan untuk mata pelajaran yang ada di jurusan IPS, mata pelajaran wajib A tadi sama dengan anak MIPA, pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, lalu pendidikan kewarganegaraan, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan wajib B ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, serta seni budaya. Pelajaran peminatan untuk anak IPS adalah geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Sedangkan lintas minat untuk anak IPS, untuk anak MIPA tadi ekonomi, untuk anak IPS adalah biologi dan bahasa Inggris. Pelajaran untuk muatan lokal adalah bahasa Sunda dan bahasa Mandarin. Demikian mata pelajaran yang akan kamu pelajari selama kamu menjadi siswa kelas 10 MIPA dan IPS di Santa Maria Monica. Khusus untuk pelajaran lintas minat, kalau kamu bisa perhatikan atau bandingkan dengan teman-teman kamu yang ada di sekolah lain, tentu saja mata pelajaran akan berbeda. Kita tidak bisa samakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kenapa kita memilih mata pelajaran ekonomi untuk lintas minat MIPA? Karena kebanyakan anak MIPA itu ada yang mendaftar di perguruan tinggi itu mengambil akuntansi, mengambil di Kementerian Keuangan, mengambil di STAN. Nah, sehingga kita ambillah mata pelajaran ekonomi sebagai lintas minat untuk program MIPA. Sedangkan mengapa kita ambil bahasa Inggris? Karena pada mata pelajaran wajib A, bahasa Inggris hanya diberikan 2 jam pelajaran setiap minggu. Sehingga untuk memperdalam bahasa Inggris kamu, kita tambahkan mata pelajaran bahasa Inggris untuk lintas minat. Begitu pula untuk program IPS, kita ambil biologi,
supaya anak-anak tidak terlalu terbebani dengan mata pelajaran MIPA yang lainnya seperti matematika, fisika, dan biologi. Sedangkan bahasa Inggris sama, di mana untuk mata pelajaran wajibnya hanya diberikan 2 jam pelajaran setiap minggu, sehingga kita tambahkan pada lintas minat. Mohon untuk anak-anak kelas calon peserta didik kelas 10 untuk nilai raport diperhatikan, karena jika kamu ingin masuk ke perguruan tinggi negeri nanti pada saat kamu kelas 12 semester 1 itu akan diikutkan masuk perguruan tinggi negeri tidak melalui tes tetapi melalui jalur raport. Raport seperti apa yang akan digunakan? Raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Sehingga kita para guru mengharapkan raport kamu mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 akan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga banyak siswa yang akan bisa diterima di perguruan tinggi negeri melalui seleksi jalur raport. Senang kan kalau mendapatkan perguruan tinggi negeri hanya melalui raport saja, tidak perlu tes. Seleksinya yang mengerjakan sekolah, kamu hanya menyiapkan nilai yang bagus dari semester 1 sampai dengan semester 5. Saya kira itu saja gambaran untuk kurikulum yang digunakan oleh sekolah kita mengenai jumlah jam atau pertemuan bertatap mukanya. Kita akan berikan nanti berikutnya pada saat kita bisa bertemu lagi. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat pagi, selamat datang di SMK SMA Santa Maria Monica bagi para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Hotmaida dari bagian kurikulum SMK Santa Maria Monica. Sistem pembelajaran di SMK itu adalah sistem pembelajaran PJJ karena sekarang adalah masa pandemik, jadi kita tidak boleh kemana-mana dan kita harus stay di rumah. Tapi meskipun kita stay di rumah, tapi kita harus tetap kreatif dan kita harus meningkatkan knowledge kita supaya lebih bagus. SMK itu adalah SMK jurusan Tata Boga, yang berarti kita harus kreatif. Maka 70% untuk SMK Tata Boga untuk praktek dan 30% lagi dipakai untuk teori. Jadi suatu ketika atau suatu hari nanti kalian akan diundang datang ke sekolah untuk praktek bersama Dewan Guru, dan kalian tunjukkan di sana kreativitas kalian yang tadi saya sampaikan. SMK itu hebat, SMK bisa. Dari yang nasi goreng yang harganya 10.000, kalian bisa ciptakan menjadi 75.000 karena SMK itu berlevel. Terima kasih, selamat datang di SMK Santa Maria Monica. Semoga kalian sukses, semoga menjadi yang terbaik. God bless us all. Halo, selamat pagi anak-anak. Ibu Elia di sini akan memberikan materi sekolah ramah anak. Tapi yang biasa saja, yang seperti kalian kenal ya. Sekolah ramah anak namanya ramah, berarti di situ harus ada kenyamanan ya. Sekolah yang nyaman ya. Disinilah tempatnya, di SMA Santa Maria Monica, di SMK Santa Maria Monica. Di sini sekolah kita tidak ada yang namanya senioritas ataupun junioritas. Kita semua bersaudara, kakak dan adik ya. Kita memanggilnya adalah kakak dan adik. Di sini juga guru-gurumu ramah ya. Bu, berarti di sana di SMA dan SMK Santa Maria Monica tidak ada guru yang marah dong ya Bu ya. Kita nggak perlu ditegur dong Bu. Oh tidak, kita tetap di sini kan sebuah pendidikan. Jadi jika kamu memang harus kami tegur, tapi dengan peneguran yang seperti seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Percayalah bahwa kami akan mendidik kalian menjadi anak-anak yang menjadi lebih baik. Kalian akan menjadi betah sekolah di SMA Santa Maria Monica. Kami akan berusaha untuk
sekolahmu ini adalah sekolah menjadi rumah kedua, ya. Di rumah bersama mama papa, di sekolah Monica bersama ibu dan bapak gurumu di sini, ya. Jadikan sekolah kita ini adalah sekolah yang benar-benar nyaman, tidak ada bullying, ya. Jangan khawatir, Bu, nanti saya digodain sama kakak kelas. Oh, tidak ada di sini. Kalau memang ada, lapor saja sama kita nanti supaya ibu dan bapak gurumu yang akan membenahi itu semua, ya. Tapi percaya, SMA dan SMK Santa Maria Monica semua bersaudara. Jangan pernah takut masuk ke SMA Santa Maria Monica dan SMK Santa Maria Monica. Sekolah ramah anak, kita juga jikalau kalian sakit, kami punya UKS, ya. Kalau kalian sakit, kalian harus kasih tahu kepada kami, laporkan pada kami, ibu, bapak, saya sakit, kami akan merawat kalian, ya. Kami akan merawat kalian sebisa dan semampu kami. Anak-anak, selamat datang di sekolahmu yang baru, Santa Maria Monica. Inilah rumahmu. Jadikan rumahmu ini adalah rumah yang nyaman untuk kita bersama hidup dalam satu persatuan, ya. Kita dalam naungan sekolah Katolik di mana kita harus saling berbagi, saling mengasihi. Oke, sampai ketemu nanti di tatap muka. Semoga kita cepat melewati masa-masa pandemi ini supaya kita bisa saling mengenal lagi, ya. Kalian bisa saling mengenal dengan Bapak Ibu guru, kalian juga saling mengenal dengan kakak-kakak kelasmu. Di mana ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya anak-anak, kita berdoa supaya masa pandemi ini cepat berlalu, supaya kita cepat bertemu, bisa bertatap muka, kita bisa berpelukan lagi, kita bisa saling menyapa lagi. Begitu, ya. Mari anak-anak, Ibu Elia sudahi sampai di sini sekolah ramah anak. Tetaplah bersama kami dan percaya sekolah kita adalah sekolah yang top. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi anak-anakku sekalian, peserta didik SMA, SMK Santa Maria Monica. Selamat datang kami ucapkan. Kali ini kita akan belajar tentang belajar efektif dengan PJJ. Nah, mungkin kalian pernah mendengar apa itu PJJ. PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Apakah pembelajaran jarak jauh itu selalu daring? Nah, di sini kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu di mana pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan media. Pembelajaran jarak jauh itu kita bisa bagi dua, yaitu luring dan daring. Apa sih yang dimaksud dengan luring? Luring itu adalah di luar jaringan, sedangkan daring ada dalam jaringan. Nah, jadi luring di sini ya tidak perlu terhubung dengan internet, tapi daring itu membutuhkan jaringan elektronik. Kemudian pembagian jenis pembelajaran jarak jauh ini ada yang berbasis waktu, ada yang berbasis media. Yang berbasis waktu yang disebut dengan sinkron dan asinkron. Apa itu PJJ yang sinkron? Yaitu terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, misalkan waktu kita tatap muka, jadi pada waktu yang bersamaan si pendidik maupun peserta didik itu berada dalam waktu yang bersamaan. Nah, tetapi yang dimaksud dengan jenis PJJ yang asinkron, nah itu tidak terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Nah, seperti saat ini. Ya, jadi saat ini ketika guru-guru itu memberikan tugas, nah itu tidak bisa langsung, tapi anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Nah, kemudian kita mengingat ya
Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan kita, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa dimanapun kita nanti, ya anak-anakku sekalian itu diharapkan bisa menjadi guru, orang tua bisa menjadi guru karena berada di rumah, memberikan teladan kepada anak-anak didik kami. Nah, kemudian anak-anak juga bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Bagaimana supaya bisa pembelajaran ini efektif. Nah, jadi tidak perlu disuruh oleh orang tua untuk belajar. Jadi kalian itu harus bisa memanage waktu. Kapan kalian belajar, kapan kalian istirahat, kapan kalian tidur, kapan kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu anak-anak kami semua itu menjadi manajer buat diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat di sini, ruang belajar itu tidak lagi dibatasi hanya di sekolah, tetapi dimanapun itu bisa menjadi ruang belajar. Baik itu di rumah maupun misalnya memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalkan ketika kita nanti belajar biologi, kita akan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di rumah, hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah, dan masih banyak lagi ya sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan. Misalnya ketika kita belajar fisika, di kulkas ada magnet, nah itu juga bisa kita gunakan. Jadi itu tidak terbatas ya, sumber belajar itu sangat banyak. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang diutamakan itu adalah bagaimana kalian itu melakukan literasi dengan kesadaran sendiri, memanfaatkan waktu, memiliki motivasi dalam diri kalian itu untuk giat belajar, tahu arti belajar, dan mengerti konsep belajar itu dan apa sih kebutuhan kita supaya kita bisa bertahan belajar. Nah, kemudian dalam PJJ ini mungkin tidak sama dengan kurikulum, target kurikulum yang kita lakukan pada saat normal. Nah, kami guru-guru berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami sekalian, dengan kami berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika nanti kami memberikan tugas-tugas itu bisa melalui video, bisa memberikan materi, lalu kami membuka web kami masing-masing, dan itu memang kita dibutuhkan untuk kerja keras. Nah, jadi anak-anak kami juga di sini kita sama-sama belajar. Guru belajar, kalian juga di situ bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu. Jadi kami di sini sebagai fasilitator. Nah, apa yang kalian butuhkan, kami berusaha untuk menyediakannya supaya kalian mampu mengerti akan materi-materi yang akan kami berikan. Kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana WHO sudah memberikan gambaran sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, disinilah kita harus mengerti bahwa dunia pendidikan pada saat ini sangat membutuhkan komunikasi dan interpersonal. Kemudian ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apakah itu masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah di lingkungan masyarakat. Kemudian kita dituntut untuk berpikir kreatif dan kritis. Kemudian kesadaran diri dan empati. Nah, jadi mungkin di sini kita berdampak dengan pandemi ini. Nah, sebaiknya bagaimana kita sebagai peserta didik merasa empati kepada orang tua yang juga berjuang untuk mencari kebutuhan kita. Nah, di sisi lain kita sebagai pelajar, peserta didik itu bertanggung jawab apa yang menjadi tugasnya. Kemudian dibutuhkan juga ketegasan dan ketenangan. Nah, dalam setiap masalah tidak perlu panik, tapi kita bersikap tenang bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan banyak berliterasi. Nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa peserta didik yang tadinya hanya diberitahu oleh guru
ya dengan kita bertatap muka, ya jadi guru itu hanya satu-satunya sumber belajar. Nah, ini diharapkan peserta didik mencari tahu, kemudian belajar berbasis aneka sumber belajar. Jadi apakah melalui buku-buku yang sudah diberikan, buku BOS, buku yang sudah kalian dapatkan, buku-buku mandiri yang sudah kalian beli. Nah, itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ditambah lagi nanti dengan sumber-sumber belajar yang lainnya. Kemudian diharapkan yang tadinya pendekatannya itu tekstual, ya, maksudnya tekstual di sini dengan memberikan satu pengertian, misalnya apakah itu sejarah. Nah, tapi di sini diharapkan melakukan pendekatan secara ilmiah. Kemudian pembelajaran itu yang tadinya berbasis konten, nah ini diharapkan adalah pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kemudian pembelajarannya itu yang parsial. Nah, ini kita bisa melakukan pembelajaran secara terpadu. Secara terpadu itu maksudnya seperti ini. Misalkan nanti ketika kita membuat suatu capaian pembelajaran selama 1 semester, nah ada proyek-proyek yang harus kalian kerjakan. Nah, misalnya dalam satu proyek di situ sudah terpadu beberapa mata pelajaran. Nah, pada saat proyek itu bisa diselesaikan ketika beberapa mata pelajaran ini sebagai jembatan untuk memahami, kemudian mengerti dan menyelesaikan suatu proyek ini. Jadi diharapkan kami juga sebagai pendidik berusaha melakukan pendekatan-pendekatan secara individual kepada peserta didik kami, tidak menyamaratakan semuanya. Makanya kami melakukan survei atau wawancara terlebih dahulu. Nah, melalui angket yang nanti kami kirimkan, nanti tolong anak-anakku sekalian diisi supaya kami mengerti apa sih kesulitan setiap individu. Nah, dari situlah kami nanti akan menjadi seorang fasilitator. Apa yang kalian butuhkan itu kami berusaha untuk menyediakannya. Nah, jadi kami harapkan di sini peserta didikku sekalian, anak-anakku sekalian, ya, yang pertama tadi itu sudah memahami arti PJJ, bahwa kita pada saat ini karena pada saat pandemi tidak bisa bertatap muka, maka untuk menjaga keselamatan kita semuanya, baik itu anak-anakku sekalian dan juga guru-guru, karyawan, semua komunitas yang ada di sekolah ini, maka kita melakukan PJJ. Dan kita berharap, kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, sehingga nanti kita akan saling berinteraksi dengan bertatap muka atau dikombinasikan, atau yang disebut dengan terjadi kurikulum yang blended. Jadi ada tatap muka, kemudian ada juga daring, dan ini semua mari kita sama-sama untuk belajar lebih giat lagi supaya apa yang menjadi cita-cita dan visi dari Monica unggul dalam yang pertama itu karakter di anak-anakku sekalian. Diharapkan bagaimana sikap-sikap kalian itu nanti akan menunjang keberhasilan. Nah, misalkan ketika disiplin untuk bangun pagi, disiplin untuk berdoa, disiplin untuk belajar, nah, dan mengerjakan tugas-tugas, nah itulah kunci bahwa kamu itu bisa berhasil untuk mencapai tujuan yang kita berikan. Dan di sini juga kami harapkan kerjasama dari orang tua anak-anakku sekalian supaya ikut juga terlibat mengawasi anak-anakku untuk mencapai suatu pembelajaran ini supaya bisa dilakukan secara efektif. Demikianlah yang bisa disampaikan saat ini. Terima kasih. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menyertai acara ini dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai
dan mengutus Roh Kudus-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana teman-teman? Keren kan videonya? Sampai bertemu di hari berikutnya ya. Dadah!